Artinya profesionalisme aparat penegak hukum. Penyidik bekerja dengan profesional, penuntut umum juga profesional, dan terutama hakim. Jangan sampai ada pesanan-pesanan khusus untuk menersangkakan seseorang dan memproses hukum seseorang. Saya mau tanya Prof, emang pernah ada pesanan di KPK? Ya, saya dengar kan ini judulnya kan seperti itu, kriminalisasi dan lain sebagainya. Pengalaman 10 tahun jadi penegak hukum, pengalaman jadi hakim, pernah nggak ada pesanan? Ya, saya hanya merasakan saja. Ya. Ada Prof ya? Ya, saya hanya merasakan. Ada Pak Alex. Ya, artinya begini. Selama 4 tahun jadi hakim. Jadi kalau bicara kriminalisasi itu nyata dong? Oh ya, nyata. Dipaksakan? Ya. Berdasarkan pesanan? Pesanan atau entah ada orang yang sakit hati, ya kan, bisa saja. Ya, itu dipaksakan. Seharusnya tidak, tapi dicari-cari. Ada? Bisa jadi. Oke. Terima kasih atas kejujurannya. Bisa jadi. Pak Alex. Jadi itu tadi intinya profesionalisme. Penyidik, penuntut, hakim profesional. Hakim terutama ya, ini mungkin Pak Gayus Lumbun itu, saya beberapa kali komunikasi dengan hakim itu kan, ya kalau memutus itu sudah dalam dibebani dengan misalnya, nanti kalau saya memutuskan dia itu tidak bersalah, nanti masyarakat akan mengecam saya, mencurigai saya, kan seperti itu. Itu terungkap ya di dalam obrolan saya dengan beberapa hakim itu. Putusan untuk membebaskan seorang koruptor itu putusan yang sangat tidak populer, ya kan. Makanya saya belasan kali membuat dissenting opinion, buat saya nggak masalah, dan kalau toh saya diminta untuk mengadili perkara yang sama, itu yang akan saya lakukan, ya kan. Kemarin putusan hakim ada yang dissenting, mohon maaf, saya lebih percaya putusan yang dissenting. Yang satu orang itu? Satu orang. Karena apa? Ini praktek lagi. Dia mantan wartawan, dan kebetulan mantan wartawan di sini. Ini praktek lagi kan, Mas Aiman itu kan. Putusan untuk menghukum itu, membuat putusan untuk menghukum itu lebih mudah. Karena tinggal minta kopi, soft copy dari jaksa, ya dimodifikasi sedikit jadi putusan. Tetapi ketika kita membuat putusan yang berbeda, bahkan berlawanan dengan tuntutan, kita betul-betul mempelajari secara detail apa itu keterangan saksi, apa alat buktinya. Sehingga kita juga berani memutuskan berbeda dengan yang lain. Nah itu dulu yang saya lakukan seperti itu. Makanya nggak pernah ada hakim yang men-challenge dissenting saya itu. Nggak ada. Yang mempertanyakan apa alasannya dan membantah itu. Nggak ada. Sampai sekarang. Itu fakta. Saya sampaikan. Makanya mari kita semua bekerja profesional. Saya yakin ketika aparat penegak hukum itu bekerja profesionalitas, itu pemberantasan korupsi pasti juga akan dapat kita selesaikan dengan baik. Gitu kan. Saya kira itu. Dan saya sebut tadi ada satu hakim yang dissenting opinion yang membebaskan Nadiem Makarim. Ada beberapa wartawan dari iNews Media Group yang kemudian menjadi hakim tipikor. Dan salah satunya adalah hakim yang dissenting opinion membebaskan Nadiem Makarim. Oke, sekarang Bung Indra Harismiaji, silakan. Kita semua yakin nggak ada negara yang bisa kondisinya adil, makmur, sejahtera, beradab kalau kita biarkan korupsi merajalela. Jadi kita harus sepakat, kita harus berantas korupsi, ya. Dan itu tidak peduli siapapun orangnya, sehebat apapun rekam jejaknya, itu kita harus sepakat di sana. Dan untuk menghindari korupsi, kita harus menghindari yang namanya konflik kepentingan. Di negara ini, kompas moralnya ada seorang manusia, bukan malaikat, namanya Jenderal Hugeng. Itu yang harus menjadi suri toladan kita, Ingarso Sungtolodo, dan ini harus dilakukan oleh pejabat publik siapapun, dalam jabatan apapun. Karena kalau tidak, walaupun tidak melakukan tindakan korupsi, pasti akan dicurigai karena tadi muncul konflik-konflik kepentingan. Nah pertanyaannya, kita akan membiarkan yang sudah terbiasa, yang biasa terjadi, atau kita mau membiasakan yang benar? Nah itu pilihan kita kok. Membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar? Oke. Gitu. Itu pilihan kita semua. Nah sekarang mau kemana kita setelah ini? Kalau saya tetap akan melawan yang namanya segala macam bentuk korupsi. Saya akan mengawal segala bentuk konflik kepentingan, apalagi di bidang pendidikan ya. Karena ini bicara akan merampas masa depan anak bangsa. Dan kemudian bicara tentang para pejabat di bidang pendidikan.
harus tahu persis tugas utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan bikin aplikasi, bukan nyebar laptop, bukan bikin gonta-ganti kurikulum, tapi harus nyata membuat bangsa ini cerdas dan ada ukurannya. Salah satunya adalah PISA, dan PISA sendiri sudah menjadi target RPJMN, sudah menjadi target RPJPN. Di mana Indonesia 5 terbawah dari 170 Iya. negara. Itu kita sudah 20 tahun lebih seperti Pendidikannya terburuk. ya, itu. Dan itu kita banyak masyarakat nggak menyadari itu. Karena dianggapnya biasa-biasa saja. Padahal faktanya kita itu membaca saja nggak bisa. Learning poverty kita tuh level 70%. Artinya anak usia 10 tahun, 7 dari 10 dari mereka nggak bisa baca. Sebentar, Indonesia Indonesia 70% anak 10 tahun nggak bisa baca. tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Data valid itu. Data valid. Per Data, hari ini? Data World Bank. Per hari ini. Iya. 70% anak Indonesia usia 10 tahun tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Artinya dia bunyi bisa baca, tapi nggak paham apa yang dia baca. Iya, ya. Itu disebut dengan functionally illiterate atau buta huruf fungsional. Apalagi menghitung, apalagi sains. Iya kelihatan kan begitu. Menghitung juga jelas kita Tidak di bawah. aneh. Pendidikan kita terburuk 5 terbawah dari 170 negara. Ya. Dan itu Biasa. harus Data valid ya? Data valid. Gitu. Itu harus menjadi kesadaran kita bersama. Dan ironisnya lagi, anggaran pendidikan kita itu 769 triliun per tahun. Itu luar biasa angkanya, besar sekali. Tetapi tidak berbanding lurus dengan hasilnya. Nah ini mudah-mudahan dengan acara Rakyat Bersuara kita semakin aware, kondisi kita ini kondisi buruk, Ini darurat. SOS. sangat darurat, ya kan? Harus ada political will untuk memperbaiki kondisi kecerdasan bangsa ini. Kalau kita bicara bonus demografi, nggak akan ada artinya apa-apa dengan kondisi Nggak kan seperti ini. Indonesia emas itu jadinya Indonesia cemas. Nggak akan mungkin apa tercapai target RPJPN itu tercapai, nggak mungkin. Kecuali malah targetnya bagaimana membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Apakah karena gizi yang selama ini kurang? Banyak hal lah kan gitu. Tetapi yang saya takutkan jangan-jangan memang didesain buat bangsa ini bodoh dan miskin. Karena banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Yang udah pernah terjun pemilu kan bisa ngelihat gimana kebodohan dan kemiskinan itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah itulah Lebih mudah-mudahan mudah malam untuk ini menggiring ya, dan seterusnya. kita semoga ini menjadi kesadaran kita bersama dan kita berbaiki bersama karena kita sangat cinta pada Indonesia. Luar Terima kasih. biasa. Silakan, Pak Firman. Saya pikir kita semua punya komitmen yang sama terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Komitmennya sama. Dan saya pikir kita juga punya komitmen yang sama untuk mendukung proses penegakan hukum sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Namun tentunya komitmen yang sama ini itu butuh juga cara ya. Kadang-kadang niat yang baik itu bisa sama tetapi caranya bisa berbeda. Nah malam ini kita mendapatkan berbagai macam perspektif terkait dengan satu kasus korupsi. Ada perbedaan sudah barang tentu. Biarlah perbedaan itu kita sepakat untuk tidak sepakat. Tapi satu hal yang barangkali penting bahwa kalau kita bicara penegakan hukum harus berdasarkan hukum. Kalau kita bicara pemberantasan korupsi maka semua upaya yang kita butuhkan untuk melakukannya harus berlandaskan konstitusi, regulasi yang ada dan sudah barang tentu harus ditunjang pula dengan kompetensi dan integritas orang yang terlibat di dalamnya. Baik yang terlibat dalam proses penegakan hukum itu sendiri maupun tentunya pejabat-pejabat negara dan pejabat pemerintah yang mengelola negara ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini selain saya menyambut baik acara ini untuk terus diteruskan ya supaya rakyat pernah bisa dengar dan mendapatkan manfaat, mendapatkan insight yang lebih terkait berbagai hal. Pada saat yang sama saya juga mendorong ya dalam kasus Nadiem ini agar Pak Nadiem terus berjuang ya memperjuangkan sesuatu yang dianggapnya sebagai satu keadilan karena proses hukumnya belum berakhir. Ya.
Yang kita bicarakan sekarang ini baru proses pada tingkat pengadilan negeri. Masih ada tingkat pengadilan banding, masih ada tingkat kasasi, bahkan masih ada PK. Memang memperjuangkan yang benar itu bukan hanya caranya saja yang butuh benar, tetapi juga harus sabar. Nah, apabila kemudian kita punya komitmen yang sama, mudah-mudahan ya, kita bukan saja bisa menghasilkan pencapaian tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan juga manfaat. Dengan komitmen yang sama, mudah-mudahan kita bisa membuat Indonesia ini bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berdaya saing. Baik, luar biasa Pak Agus Firmanto. Silakan, Bung Agus. Pertama saya mau mengutip satu komentar di media sosial saya, karena saya buka komentar kan. Dari acara ini? Ya, untuk saya suarakan gitu loh. Oke. Jadi ada yang menitip, dia bicara begini bahwa kami ingin keadilan dapat ditegakkan untuk jutaan guru dan anak murid yang tidak mampu membayar public relation yang masif. Hanya di meja peradilanlah mereka dapat memperoleh keadilan tersebut. Artinya ada harapan dari masyarakat, minimal tergambar di sini tentang keadilan ini bisa diperoleh di lewat forum pengadilan. Yang kedua, saya menghormati proses hukum, masih ada upaya hukum berikutnya, dan berharap ketika nanti perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan untuk tindak pidana pencucian uang. Maksudnya? Kan ada juga dalam putusan itu bahwa terutama mengenai tuntutan uang pengganti 4,8 triliun itu kan tidak dikabulkan oleh hakim dan oleh hakim. Dan hakim merekomendasikan supaya untuk duit itu diajukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya korupsi berdasarkan 4,8 triliun. Yang berasal dari kenaikan harta yang tidak wajar dari Nadiem. Menurut jaksa ya. Nah, jadi kalau nanti putusannya inkrah dan itu masih klausul itu masih ada, saya berharap dilakukan tindak pidana pencucian uang. Dan yang berikutnya adalah tujuannya adalah pemulihan kerugian negara. Karena ini penting. Karena kita nggak bisa main-main bicara tentang proyek teknologi informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggarannya sangat besar, 17 triliun, 17,4 triliun per data 2022. Jadi ini adalah angka yang sangat besar. Sehingga proses hukum ini harus berlanjut bukan hanya untuk keadilan yang abstrak ya, tapi juga keadilan yang nyata berupa pemulihan kerugian negara. Supaya apa? Duitnya bisa dipakai untuk membayar gaji guru, anak-anak yang miskin yang bersekolah lagi dan sebagainya. Jadi ada semacam tindakan nyata, pelabuhan yang nyata. Terakhirnya kita mau apa? Bukan hanya menghukum, tapi juga memulihkan kerugian negara. Duitnya dipakai untuk guru-guru yang gajinya kecil dan sebagainya. Guru-guru. Baik. Ada sedikit mungkin penjelasan dari sini soal TPPU tadi? Iya. Kan begini, tadi sudah dijelaskan juga secara struktur hukumnya ya. Jadi kalau ada kerugian negara yang diuntungkan itu kan pihak ketiga. Karena diakui dalam persidangan ini tidak ada aliran dana ke Nadiem, tapi menguntungkan pihak lain. Persoalannya pihak lain itu tidak ada yang jadikan tersangka. Jadi tadi keliru memahami putusan itu. Yang dimaksud itu adalah mengejar pihak-pihak lainnya. Pihak-pihak lain itu. Jadi TPPU-nya bukan ke Nadiem maksudnya? Iya dong, harusnya begitu cara memikirnya. Itu yang kadang-kadang salah memahami itu. Oke. Ada pernyataan sedikit lagi? Itu yang 4,8 triliun itu. Makanya tuntutan jaksa uang pengganti itu tidak dikabulkan. Yang dikabulkan adalah yang 809 miliar. Dan itu maksudnya pada Nadiem? Iya. Oke, baik. Ya, Ini ada dua Itu perbedaan. kan Komentar sedikit aja, komentar aja kan. Yang wajib mengembalikan kerugian negara adalah pihak-pihak yang diuntungkan dari kerugian negara. Kerugian negara, laporan audit, itu dinikmati oleh para vendor terkait dengan pengadaan Chromebook atau laptopnya. Kan begitu. Nilainya 1,5 triliun. Saya nggak ngerti apa pertimbangan hakim itu sampai menyebutkan di dalam putusannya 4,8 triliun. itu 4,8 atau 5 triliun lebih. Hitung-hitungannya dari mana saya nggak ngerti. Yang jelas itu bukan dari hasil audit. Bukan dari hasil audit. Dan Anda yakin itu bukan kaitan ke Nadiem?
tapi ke pihak yang lain. Ya. Kalau dari bayarannya yang jelas tadi vendor. Karena Tapi kalau apa? 4,8 kan artinya memang Nadiem karena kekayaannya 5 triliun kan kurang lebih seperti penambahan katanya, penambahan juga Iya. tidak wajar katanya itu kan. Iya, jadi Kalau betul. sampai itu menjadi acuan, waduh, bisa jadi banyak pejabat kita itu yang akan kena. itu. Lu hartanya habis. Ya itu dia. Karena apa? Dengan mudah loh. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan, red flag pemberantasan korupsi yang paling gampang dikenali itu apa sih? Dari lifestyle. Dari lifestyle, pejabat-pejabat penyelenggara itu gaji dari pertama kali dia akan jadi ASN sampai pensiun, itu ada SK-nya semua. S1 apa? SK, surat SK, keputusannya, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Iya, iya. Tapi bukan hal yang asing kalau kita melihat ada Flexing, pejabat, ya, flexing dan lain sebagainya itu banyak banget. Nah, lebih sulit lagi kalau itu swasta. Sulit gitu kan. Apa yang terjadi ketika perkara misalnya dulu Wawan itu kan, putusan TPPU dikembalikan semua karena dia pengusaha swasta. Oke. Kita kenakan TPPU nggak kena. Karena kita tidak bisa membuktikan predicate crime-nya. Nah itu yang menjadi dasar Mas. Predicate crime-nya korupsinya Mas Pak Nadiem di mana? Begini loh. Tape Krompo. Ini aja dulu. Kita kan bicara putusan kemarin itu kan. Iya, Kita jadi begini bicara loh. putusan kemarin, kerugian negaranya 1,5 triliun. Tetapi kemudian mau mengejar nilai lebih dari itu pengembaliannya itu. Pengembalian. Di mana kerugian logikanya negara. gitu yang orang- Logikanya di mana? Saya nggak ngerti. Logikanya gimana? Ini kan pembayaran uang pengganti itu kan ada dua ya. Satu soal yang 809 miliar dan itu dikabulkan. Dan yang kedua adalah soal 4,8 triliun yang berasal dari peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Nah persoalannya yang 4,8 triliun ini tidak dikabulkan dalam putusan yang PN ini ya. Tapi kalau kita baca pertimbangannya itu kan bagi saya dalam tanda petik indah ya. Bahwa ini lebih tepat dikategorikan atau dilakukan penyelidikan untuk tindak pidana pencucian uang. Dengan predikat crime-nya tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Seperti dalam putusan ini. Kan indah tuh. Kalau bagi saya ya. Karena ada semangat yang besar dari lembaga peradilan untuk tidak hanya mewujudkan keadilan yang abstrak. Tapi juga mengejar memulihkan kembali kerugian negara. Kerugian Ya, negara ini yang betul. dipulihkan ini yang bisa dipakai untuk membayar Oke, gaji Kerugian guru-guru negara tadi. itu sifatnya itu harus yang nyata dan pasti, bukan asumsi. Bukan asumsi, Mas. Itu ilusi. Dalam perkara Krompo, kerugian negara yang pasti dan nyata itu hasil auditnya 1,5 triliun. Faktanya Pak, oleh pengadilan Ya. negeri Jakarta Pusat, Nah, unsur justru merugikan itu. keuangan negara ini terbukti. Kalau Justru kita tidak itu sepakat, diajukan upaya hukum. banding. Baik. Tuh.